Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, udah lama nggak bahas MotoGP ya. Entah mengapa sekarang ini bahas MotoGP jadi kurang menarik mungkin ya. Ya karena mungkin karena nggak bisa diprediksi itu ya. Terlalu nggak bisa diprediksi. Jadi kalau kasus-kasus yang menarik itu mungkin ya Dovi katanya mau dibuat apa di apa namanya ditarik jadi ridernya Honda. Mengapa itu bisa terjadi? Ya karena Alex Marquez ini nggak bisa diandalkan dan Paul Espargaro masih belum tentu bisa kencang. Yang jelas butuh itu Honda. Aneh kalau misalnya ini sampai disetujui ya. Karena jelas kalau sampai disetujui maka yang diuntungkan Honda. Soalnya kalau misalnya tim pabrikan bisa punya 3 rider, mengapa kok nggak Rossi? Rossi tetap di Yamaha, di tim factory Yamaha. Ya penyebabnya adalah ya salah ya. Salahnya apa ya? Salahnya keputusan Honda menggantikan Lorenzo ya. Ya memang Lorenzo sekarang nggak ada kemampuannya. Ya memang gimana lagi, Lorenzo absen ya. Absen balapan udah berapa bulan nggak ikut balapan. Dia itu isinya ngelencer kemana-mana ke apa ke apa namanya ke Thailand, ke Bali, ke Dubai, ngelencer tok di sini. Kalau katanya sih untuk bisa pensiun dini di MotoGP itu Lorenzo dibayar 100 juta euro ya. Nggak tahu lagi lah, tapi katanya bayarannya gede. Yang jelas ya tinggal investasikan ke apa gitu, duit ngalir terus mungkin ya. Sebagai perbandingan bayarannya Mark itu kayaknya berapa? 2 juta sembur lah wis. Kayak rupiah-rupiah apa uang-uangan di MotoGP wis angkanya gede-gede lah. Yang jelas ongkone gajine Mark itu besar, tapi ongkos untuk bikin Lorenzo pensiun itu jauh lebih besar. Ya salahnya Honda itu ya mulai dari masukkan Alex Marquez itu, memutuskan untuk menghentikan Lorenzo. Karena Lorenzo itu kan saat itu berkendaranya kan dengan kondisi kesakitan. Sesuatu yang nggak terlalu ditekankan ke Mark, karena Mark ini cederanya parah bener ya. Mark itu tujuannya pemulihan. Dan ya entah mengapa ya akhir-akhir ini itu Mark itu isinya salah penanganan terus. Mulai dari operasi bahu pertama itu karena salah penanganan. Terus lambatnya pemulihan yang kedua itu juga salah penanganan. Terus apa lagi? Yang operasi bahu pun salah penanganan. Jadi habis operasi itu kan Mark itu balapan toh, maksa ikut uji coba. Padahal habis operasi loh, patah tulang. Nggak cuma retak toh, patah. Itu Mark memaksakan balapan, tapi akhirnya di tengah
Di tengah balapan ini, di tengah, bukan balapan ya, sorry, uji coba. Uji coba apa free practice ya, mungkin free practice ya, udah ya. Yang jelas Mark kesakitan, terus akhirnya nggak ikut, berhenti tengah jalan. Mungkin saya uji coba ya. Dan ya kemudian terjadilah kejadian heboh tersebut yang patah ya, tangannya patah. Dan ternyata tangan patah ini disebut dicurigai bukan karena buka jendela. Ya wajar lah, penulis sendiri sudah curiga mulai dari awal. Nggak mungkin lah Mark itu yang cerdik itu, yang pemikirannya apa, pemikirannya terlalu terlalu apa namanya, pemikirannya itu tidak terbatas oleh peraturan. Jadi kalau ada peraturan itu gimana caranya dia bisa memanfaatkan celah peraturan. Nah itu nggak mungkin lah Mark melakukan tindakan bodoh buka jendela pakai tangan yang sedang dioperasi. Impossible itu. Dan pada saat penulis tahu ini pertama, cederanya patah tulang kedua kali sampai bikin platnya itu patah, itu penulis sudah langsung merasa bahwa oh ini pasti bukan bukan peristiwa yang nggak sengaja. Bukan sesuatu kecerobohan buka jendela ya, nggak mungkin lah. Jadi mungkin patah, iya, tapi karena buka jendela, enggak. Penulis sangat nggak yakin. Orang sepinter Mark yang kalau misalnya di lintasan itu bisa sampai motong-motong jalur lawan ya, motong jalurnya bisa cerdik gitu, bisa nggak melanggar peraturan walau musuhnya dipaksa keluar lintasan seperti dialami Rossi ya, dipepet sampai keluar lintasan dari dalam. Nah itu kan gayanya Mark ya. Misalnya waktu kualifikasi ya, nggak cuma Mark, emang banyak pembalap lain yang melakukan dompleng ya, drafting, ikut di belakang pembalap lain. Karena ikut di belakang pembalap lain maka kecepatannya jadi lebih tinggi, waktunya jadi lebih baik. Nah itu kan butuh kepintaran juga. Nggak mungkin orang sepintar itu buka jendela sengaja pakai tangan yang cedera. Pada saat itu penulis menganggap itu barangkali disengaja biar patah, karena Mark merasa kalau dia kembali dia nggak akan bisa kompetitif. Yang pertama adalah karena saat itu pemulihannya dia sudah terlalu lama, sudah beberapa bulan nggak aktif sama sekali balapan. Saat patah kedua kali itu Mark itu sudah absen ya, cukup lama ya. Katanya siapa itu, si Zarko ya, Zarko itu pernah ya waktu gak dapat tim, dia keluar dari KTM, dia kan ngerengek ke Honda gimana caranya bisa masuk ya. Tujuan utama bukan untuk
bukan untuk bisa masuk tim Honda tujuan utama. Ya memang ada tujuan itu sih. Sempat ada isu bahwa bosnya MotoGP siapa, Carmelo Espeleta atau siapa itu ya, lupa. Itu kan sempat ada isu Carmelo Espeleta ini di dibayari oleh pengusaha Perancis untuk biar bisa Zarco ini masuk tim Honda. Terus katanya kalah saingan dengan Marquez. Tanda-tanda Zarco mau masuk itu dimulainya ketika ya itu si Espeleta ini nyuruh Lorenzo untuk pensiun aja, dan katanya pensiun ini Lorenzo terima yaitu 100 juta euro ya. Iya, Zarco itu ikut tim Honda, katanya ada juga yang biar nggak absen, karena absen dari balapan MotoGP dalam beberapa bulan. Katanya kemampuannya udah hilang, kemampuannya udah turun. Ya kayak contohnya Lorenzo lah, walau sudah pulih, tapi dia 4 detik lebih lambat katanya ya karena bukan pembalap aktif lah. Contohnya lain adalah Stefan Bradl itu ketika awal-awal dia menggantikan Mark atau jadi test rider kan catatan waktunya buruk, tapi begitu balapan berikutnya dia kan makin lama makin cepat, ya karena butuh waktu untuk penyesuaian. Bahkan yang Alex Marquez yang motornya bukan motor sulit ya, itu juga butuh waktu untuk bisa kencang. Kencangnya bisa di mana itu? Lupa. Asen ya? Bukan. Yang sirkuit Spanyol lah pokoknya. Ya intinya sulit untuk bisa kencang itu. Mark sendiri ya merasa motornya juga nggak maksimal, jadi motornya itu makin mengerikan lah ya. Dia Mark mengalami crash pertama kan karena itu sih, karena jatuh karena ya motor hilang kendali. Hilang kendali itu penyakitnya motor Yamaha, motor Honda. Dan di model yang 2020 makin sulit dikendalikan. Jadi misalnya Mark kembali, dia nggak akan bisa langsung cepat gitu, nggak mungkin, karena dia sudah absen lama dan motornya juga motor pengerikan. Mark sendiri bilang kalau untuk bisa kencang di motor Honda itu harus crash 20 kali minim. Itu Mark yang bilang. Sementara itu pemulihan kayaknya nggak mungkin bisa cepat. Mungkin diprediksi dokter 6 bulan ya kalau orang normal. Kalau pembalap diharapkan 3 bulan sudah sembuh. Untuk Mark ini sulit karena yang kena ototnya, padahal otot itu merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam mengendarai motor Honda. Motor Honda itu katanya motor yang paling fisikal ya, paling menuntut stamina.
paling menuntut otot. Jadi kalau ada bagian tangan yang cedera seperti yang dialami Lorenzo, seperti yang dialami Karl Crutchlow, dan yang sekarang dialami oleh Marc Marquez, itu cedera bisa jadi penghambat. Kalau Marc saat itu kembali, maka ya Marc nggak mungkin bisa langsung kencang. Bisa aja dalam 3 atau 5 balapan gitu dia lambat. Mungkin butuh hampir separuh balapan MotoGP baru kencang lagi. Dan ternyata kemudian tangannya patah yang kedua ini menimbulkan masalah yang sangat berlarut-larut. Jadi patah yang kedua ini rupanya mengenai banyak hal, mengenai ototnya macam-macam. Oh ya, sebelum itu Honda katanya sudah mengirim orang dari HRC untuk mengecek kebenaran apakah Marc ini benar tangannya patah lagi itu karena buka jendela. Jadi Honda merasa tim itu menyembunyikan sesuatu dari Honda. Kalau katanya rumor yang di di Spanyol ya, disebut bahwa Marc itu naik sepeda sama Alex. Jadi kelihatan Alex itu naik sepeda dan satunya lagi mestinya Marc. Jadi pada saat lengan cedera itu diduga Marc itu sedang naik sepeda. Cuma nggak jelas ya naik sepeda motor atau naik sepeda kayu ya. Biasanya kan pembalap MotoGP itu ada 2 pilihannya kalau naik motor di selain balapan. Yang satu motor off-road, yang kedua adalah sepeda kayu. Nah, yang jelas cedera kedua ini bikin Marc itu cederanya berkepanjangan. Dia harus operasi kedua. Operasi kedua ini rupanya nggak tahu ya dilakukan tergesa-gesa atau gimana ya, yang melakukan siapa gitu ya. Yang jelas dari operasi kedua ini jadi pasang pasang per lagi ya, pasang batangan lagi, dan ternyata pemasangan pertama ini menimbulkan masalah ya, entah masalah atau ada yang ketinggalan gitu loh. Jadi Marc itu jadi sakit terus tangannya. Jadi Marc itu kelihatan kesakitan gitu loh waktu nonton adiknya bisa kencang itu kalau nggak salah ya. Marc itu kelihatan seperti kesakitan gitu. Tangannya Marc itu nggak bisa gerak bebas, nggak di gips, nggak di nggak pakai yang gantungan itu loh, menggantungkan tangan itu, nggak ditali, bebas tangannya, tapi kelihatan dia kesakitan. Ya, kesakitan ini kalau menurut dokter harusnya dioperasi lagi, tapi rupanya si Marc ini telat ya. Marc ini rupanya nggak pingin ya ototnya berkurang ya. Jadi kemungkinan dia masih melakukan latihan fisik. Entah mengapa ya di akhir-akhir ini
kalau sudah soal pemulihan, Mark itu sering mengalami salah pemulihan. Nah, ya kalau apa? Kalau misalnya masalahnya ringan gitu bisa segera selesai. Nah, ini problemnya bikin Mark ini nggak bisa segera kembali. Nah, karena nggak bisa segera kembali ini sampai ya Honda turun tangan itu ada kemungkinan Mark dianggap melanggar kontrak. Kalau melanggar kontrak entah apa efeknya. Bisa jadi Mark itu dianggap dianggap balelo gitu. Terus kalau Mark ini dianggap nggak ada kemungkinan pulih ya, bisa aja langsung diputus kontraknya. Untuk tahun 2021 masih belum jelas ya. Bisa aja sebelum balapan pertama nanti Mark dianggap melanggar terus dilepas dari pembalap Honda. Nah, kalau dilepas dari pembalap Honda jadi kesempatan untuk Dovizioso, Andrea Dovizioso untuk masuk. Tarikannya nggak mantep ya sekarang karena pakai Shell Advance Ultra skuter, sorry. Nah, kembali lagi, Mark ini katanya ya habis operasi ketiga ini masih belum tentu bisa pulih bener. Bisa aja Mark ini katanya harus operasi ketiga. Padahal katanya dengan yang sekarang ini yang sudah operasi ketiga kalinya ini, Mark itu nggak ada kemungkinan untuk jadi juara. Mark itu kemungkinan ikutan balapan di tengah-tengah, itu pun kalau pulih. Lagi pula pulihnya itu adalah Mark bisa sekencang saat sebelum cedera. Nah, ini yang sulit. Karena apa? Ya gimana ya, Mark ini harus latihan lagi dari awal. Terus dia juga harus benar-benar pulih, nggak sampai terganggu ototnya kan katanya rusak. Nah itu belum tentu ototnya ini bisa kembali seperti sedia kala. Jadi selain Mark ini harus membuat tulangnya jadi nempel kembali, dia harus juga melatih ototnya. Setelah ototnya pulih, dia juga harus latihan instingnya membalap. Pembalap katanya kalau sudah absen 1 tahun, nah itu kemampuannya anjlok drastis katanya ya, seperti hilang kemampuannya. Penulis nggak tahu ya gimana itu, tapi yang ngomong itu Kevin McDuhan, bukan, lupa lah ya, pembalap Australia kalau nggak salah.
Jadi katanya dia itu pensiun karena waktu tangannya habis patah disambung terus patah lagi. Nah, patah lagi itu kenai ke banyak bagian. Kalau Mark itu umurnya sudah 30 lebih, mungkin bakal disuruh pensiun mungkin ya. Tapi Mark karena dianggap masih potensial, jadi masih dipertahankan. Cuma ya entah apa Mark itu dapat bayaran atau tidak ya. Karena jelas rugi loh Hondanya. Karena ya Mark nggak bisa apa-apa. Ya, terus masa depannya Honda gimana? Yang jelas Honda tahun ini nggak mungkin lah juara ya. Untuk Alex Marquez dia masih angin-anginan, nggak bisa konsisten. Alex mungkin juara di Moto2, tapi di MotoGP persaingannya keras. Bisa jadi juga gayanya kurang cocok ya, dengan motornya. Jadi selama ini kan Honda ngomong siapapun bisa bikin motor Honda itu kencang. Dan sekarang Honda justru kesulitan cari pembalap yang bisa bikin motor Honda kencang. Dovizioso ini ya bakal jadi pembalap. Kalau ada langkah drastis, bisa aja kontrak dari Mark ini diputuskan dulu, dibayari. Nanti kalau sudah pulih, nanti Mark akan menggantikan Alex. Nah itu bisa aja kayak gitu. Alex nanti masuk ke tim kelas 2 dulu kalau misalnya tahun ini dia prestasinya nggak bagus. Ya karena kalau misalnya Mark itu nggak segera sembuh, maka tahun ini berarti kan Honda yang jadi pembalap Honda adalah Stefan Bradl. Tapi sih nggak mungkin ya pembalap ganti di tengah-tengah balapan ya. Entah apakah bisa Dovi itu menggantikan Stefan Bradl, tapi kayaknya dari yang sekarang ini nggak bisa ya. Mungkin mulai dari tahun depan 2022. Ya yang jelas apa ya, untuk Honda sendiri nggak bagus lah peluangnya. Dari Alex Marquez kemampuannya kurang, masih angin-anginan, kadang cepat kadang enggak. Kadang cepat pun lebih sering dibantu oleh motornya. Jadi dia itu nyalip kesulitan. Tapi kalau udah nyalip entah mengapa secara ajaib dia bisa meninggalkan musuhnya. Untuk Paul Espargaro sendiri, ya mungkin dia gaya berkendaranya ekstrim. Tapi Honda itu merupakan motor yang sulit. Walau disebut gaya Paul Espargaro mirip, tapi motornya kan nggak mirip. Apalagi KTM sekarang jadi motor yang lebih mudah menikung daripada Honda, walau mesinnya V4. Bakal sulit. Bisa jadi musuh Honda adalah KTM ya. Ironi ya, karena Johan Zarco memilih keluar dari KTM. Terus Paul Espargaro ditarik Honda ke KTM. Paul Espargaro ditarik Honda dari KTM.
Ya wes lah, mungkin kayak gitu ya serunya ya. Bukan di balapannya yang seru, tapi di luarnya. Kok aneh ya. Ya selama balapannya bisa halus ya, bisa apa, lihat menyalip gaya Joan Mir gitu, keren lah. Nyalip bisa harus bus gitu, nggak nyalip berdasarkan kemampuan motor, misalnya adu pengereman, adu akselerasi ya. Nyalipnya bisa mulus, slip 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 gitu. Itu yang paling sip, nggak gaya blocking, nggak gaya mencuri angin ya, gaya drafting gitu. Ya wis lah, begitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.